Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baik, syukur kepada Allah bahwa bacaan ini datang untuk mengingatkan kita hal yang barangkali kita sudah tahu. Kita tahu juga akibatnya kalau kita lakukan. Meninggikan diri akan direndahkan, dan kalau merendahkan diri akan ditinggikan. Tetapi selalu saja kita butuh pengingat. Kita perlu diingatkan. Kadang tanpa sadar kita jatuh pada situasi semacam ini. Saya sudah berdoa, saya melakukan kegiatan keagamanku dengan baik. Saya bertutur kata dengan baik kepada orang-orang. Dan semua itu kita kumpulkan. Dan kumpulan perbuatan baik yang kita buat itu bisa saja membuat kita tertidur, dalam arti tidak dalam keadaan waspada bahwa setiap saat kita bisa jatuh dalam pencobaan. Termasuk seperti situasi ini. Kita lihat orang Farisi itu berdoa dalam hati. Dia berdoa dalam hati, tidak berniat untuk tidak dikatakan bahwa dia di pinggir jalan dengan mengatakan itu sebagaimana biasa dituduhkan kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Ini dalam hati. Tetapi situasi hati semacam ini membuat seseorang itu jatuh pada keangkuhan. Maka dengan kata lain bisa kita katakan keangkuhan itu berangkat pertama-tama dari dalam hati. Semoga bacaan ini bergema di hati kita, mengingatkan kita akan pentingnya tetap sadar bahwa semata-mata karena kebaikan Allah lah kita mampu merasakan segala kebaikan, segala yang indah. Segala yang indah itu bisa kita rasakan dalam kesatuan kita dengan yang ilahi, dalam kerinduan kita untuk memaknai situasi sekitar, situasi diri sendiri, apa yang kita miliki dalam terang Roh Kudus. Kita katakan istilah itu, dalam terang Roh Kudus, dalam doa, supaya bermaknalah kegiatan rohani yang kita lakukan, niat-niat kita untuk lebih dekat kepada Allah, bukan malah membuat kita menjadi terasing dari yang lain, menjadi meninggikan diri. Semoga. Dan saya pikir ini salah satu goal yang mau yang bisa dicapai bila
setiap hari kita berusaha membaca kitab suci. Untuk menjadi pengingat bagi kita bahwa kehadiran Tuhan itu hari demi hari kita butuhkan. Sehingga kita tetap sadar bahwa kekuatan kita untuk bisa melalui hari demi hari itu berasal dari Allah, bukan dari kecakapan-kecakapan personal kita dalam memenuhi ketentuan agama atau ketentuan sosial, hukum-hukum sosial, bukan kecakapan kita semata, tetapi karena kedekatan dengan Allah lah yang membuat kita mengalami kebahagiaan dan memiliki kekuatan untuk melangkah setiap hari, memaknai hidup. Dan di sisi lain, sebagaimana si pemungut cukai yang menyadari kekurangannya, kiranya kita pun dengan menyadari bahwa masih ada yang kurang dalam diri kita, dengan melihat celah-celah semacam itu, kita bukannya merasa terasing, tetapi semakin merasakan kebaikan Tuhan itu yang selalu terbuka untuk kita. Seperti Paulus berkata, dalam kelemahanlah aku merasakan kekuatan itu. Justru semakin kita sadari kekurangan kita, dan ternyata kita menemukan diri kita di situasi saat ini, kita bisa bersyukur. Di sanalah justru kita bisa melihat kebaikan Tuhan itu ternyata ada bagi semua orang, termasuk untuk kita masing-masing. Semoga Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.